Uhayyikum tahiyatan wa salaman, tahiyatan min indillah, tahiyatan min indi rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunub was sayyi'at wa bi lutfihi tustatarul 'uyub waz zallat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala Muhammad al-amin ad-da'i ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Salih-salihah keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang maha pantas untuk dipuji. Semua makhluk memujinya dengan segala kekuatan yang dimilikinya sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan kepadanya. Salawat serta salam untuk manusia yang dipersiapkan oleh Allah, yaitu Muhammad ibni Abdillah, yang dilahirkan sekian lama terpisah dari kita, namun sampai saat ini mudah-mudahan dan seterusnya kita terus istiqomah menjalani apa yang sudah dicontohkan olehnya sehingga layak dianggap sebagai umatnya di akhir zaman, layak dianggap sebagai umatnya nanti di akhirat, dan layak pula diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Salih-salihah keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah menjalani kehidupan dengan resiko yang tidak ringan, yang semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya, termasuk patuh menjalani apa yang sudah Allah perintahkan. Di antaranya yang sebentar lagi akan kita jalani, yang sebentar lagi akan kita lakukan, yang semuanya sebagai bentuk kepatuhan, ketundukan kepadanya. Namun ada kalanya kita merasa berat atau mungkin ingin melakukan segenap kekuatan kita untuk menjalaninya, tapi ingat bahwa berlebih-lebihan dalam kebaikan pun juga ada tidak baiknya. Sebagaimana kita mengutip dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun qalu inna lasna kahai'atika ya Rasulullah innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi thumma yaqul inna alqakum wa a'lamakum billahi ana. Aisyah berkata, Rasulullah apabila menyuruh para sahabatnya, maka beliau akan menyuruh mereka untuk mengerjakan amalan-amalan yang sanggup mereka kerjakan, amalan yang ringan atau mudah, sehingga para sahabat menyangka pahala mengerjakan amalan tersebut hanyalah sedikit. Akan tetapi kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak sepertimu. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga engkau tidak memerlukan lagi amalan yang banyak pahalanya. Maka mendengar ucapan itu, Rasulullah pun marah hingga terlihat tanda kemarahan di wajahnya. Beliau pun bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang lebih tahu tentang Allah di antara kamu sekalian adalah aku. Keluarga besar salih-salihah Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah, gambaran yang jelas dari Rasulullah bahwa untuk mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah tidak harus yang berat. Ternyata yang ringan pun akan mendapatkan pahala yang setimpal, pahala yang serupa, dan pahala yang sederajat dengan amalan kita. Tidak perlu mungkin dalam kehidupan, walaupun mungkin di bulan puasa pun kita beribadah mungkin dengan salat penuh sepanjang malam, tidak perlu, karena memang tidak mampu, sehingga ada gantinya. Contoh, ketika kita ingin memiliki pahala sepanjang malam, salat sepanjang malam, itu bisa diganti dengan salat berjamaah Isya di masjid. Maka
seperti salat setengah malam, atau dilanjutkan lagi dengan salat berjamaah subuh di masjid, maka nilainya sama dengan salat sepanjang malam. Jadi demikianlah Rasulullah memberikan gambaran pahala amalan. Kalau seandainya berat maka tidak perlu dilakukan, tetapi karena keterbatasannya Rasulullah memberikan solusi sehingga kita mampu untuk mengerjakannya. Dan yang kedua, hadis tentang agama itu mudah, maka jangan sampai kita kemudian mempersulit diri. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, inna dina yusrun wa la yashadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan diri dalam agama ia tidak dapat melaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah karena memperoleh pahala serta beribadah memohon pertolongan kepada Allah pada waktu pagi dan sebagian malam. Solusinya ada, karena agama itu memang mudah, jangan dipersulit, jangan memberatkan diri, karena itu disebut israf, berlebih-lebihan. Ketika kita tidak mampu kemudian kita memaksakan diri, maka kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita walaupun untuk mengerjakan perintah. Karena ketika dianggap itu memberatkan diri, maka itu tidak wajib bagi kita karena berat. Yang wajib adalah kalau kita memang sudah ada ukuran dan takaran di mana manusia biasa seperti kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang memang itu sudah diperintahkan. Pastinya sudah diukur, Allah lebih tahu daripada kita. Semua perintahnya pastilah mampu dikerjakan oleh hambanya, sebagaimana kemampuan itu adalah ukuran yang tepat untuk bisa kita melatih diri supaya istiqomah menjalaninya. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini memiliki manfaat yang banyak dan memiliki jariah bagi kita semuanya, pahalanya terus mengalir dan bisa diteruskan oleh siapa saja yang mendengarkan tausiah ini, terutama bagi saya dan panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian, silahkan disempurnakan sendiri untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.